Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wa rasyad. Faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Alhamdulillah, patut kita bersyukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita diberi kesehatan, kesempatan, hidayah dan kebersamaan untuk mengikuti kajian kitab kita, kitab Al-Luma yang dibina langsung oleh Alina Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri, Andi Kaligo LCMA. Alhamdulillah karena Guru telah membersamai kita pada malam hari ini, dan oleh karenanya kami dengan hormat mempersilahkan kepada Andre Guruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba ahbabihi bisidqil i'tiqad wa bassarahum bihaqa'iqi da'wati wal irsyad fakanat ainal is'ad wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad al-hadi ila sabilir rasyad فارشدنا إلى طريق الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الفائزين بالدعوة والإرشاد المتزودين بخير زاد ففازوا في الدين والدنيا والمعاد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang terkait dengan al-uns wal bast wa tarkul khasyah. Jadi ada 3 ahwal yang menjadi pembahasan ya dalam kitab ini sebagai satu isu ya pemahaman yang perlu kita luruskan. Babun fi zikri man ghalata fil unsi wal basti wa tarkil khasyah. Ya, jadi ini akan satu bab yang akan menguraikan orang-orang yang salah ya di dalam memahami ahwal ini, yaitu al-uns wal bast wa tarkul khasyah. Ya,
Ini hampir sama sebenarnya semua. Atau al-uns, kalau dari segi bahasa itu namanya terhibur, artinya merasa ya tenang, merasa senang, ya kedekatannya kepada Allah dirasakannya. Wal bast itu imbisat, artinya merasa gembira, puas, itu imbisat. Wa tarkil khasya, dan meninggalkan rasa takut. Jadi tidak ada rasa takut, ya artinya ketenangan, kesenangan yang wujud di dalam rasa hatinya. Ini terutama sekali bagi mereka yang coba mengamalkan ajaran Islam, atau kita sebut orang-orang yang salikin, yang mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kaum sufi, ya, seperti ibadah, zikir, salawat, infak, ya, umrah, macam-macam, ya, semua ibadah-ibadah yang ma'ruf bagi kita di kalangan umat Islam. Jadi mereka yang biasanya tergantung hatinya kepada perkara-perkara ini, maka didatangilah satu ahwal, artinya dianugerahkan oleh Allah rasa tenang, rasa puas hati, dan merasakan kedekatan. Ya, kedekatan. Ya, seakan-akan merasakan kedekatan itu, ya, senantiasa teringatkan Allah di dalam pemeliharaannya. Ya, jadi ini yang terkadang menjadikan orang terlena, ya, sehingga dia mengurangi, ya, kerja-kerja ibadah ataupun zikir, wirid, ya, dan lain-lain sebagainya, seperti mana yang telah ya mereka lakukan, sehingga dia merasakan perkara itu. Inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Sarraj, bahwa di dalam menelusuri makna sesuai dengan yang dirasakan oleh seseorang yang beribadah, ada sebagian yang salah, ya, di dalam memaknai, ya, istilah istilah kedekatan, istilah ketenangan, dan sebagainya. Jadi Syekh Sarraj mengatakan, wa tabaqatun asyaru ilal qurbi wal uns tawahhamu anna bainahum wa bainallahi azza wa jalla halum minal qurbi wad dunu. Jadi ada sebagian, ya, orang yang rajin beribadah ini, ya, berzikir ini, artinya orang yang salik ini, dia mengisyaratkan bahwa kedekatan dan ketenangan hati yang dia rasakan itu, dia menganggap bahwa antara dia sebagai hamba dan Tuhannya, nah, itu terjadi suatu hal, suatu rasa kedekatan. Jadi dia menikmati itu, rasa kedekatan. Fa'ahsyamahum inda zalika tawahum ar-ruju' wal iltifatu ilal adab allati kanu yurauna. Ya. Jadi
dengan demikian, ya, mereka ini karena rasa yang dia rasakan itu, dengan asas yang dia fahami salah itu, akhirnya dia tidak lagi memberikan perhatian, ya, ar-ruju wal iltifat. Dia tidak lagi memberikan perhatian kepada adab-adab yang mereka senantiasa memeliharanya selama ini. Ya, akhirnya kuranglah ibadahnya, tidak lagi berterusan mengingat kepada Allah, zikir, artinya semuanya berkurangan. Ya, itu ada rasa begitu. Wal hudud, ya, demikian juga kewajiban-kewajiban yang selama ini mereka pelihara. Jadi mungkin sembahyangnya yang dulunya rajin, ya, tapi mungkin sudah terlambat sedikit, ya, karena dia sudah meyakini bahwa dia itu telah sampai, ya, merasa dirinya seperti itu. Fambasatu ila makanu muhtasimin. Jadi apa yang dia rasakan itu dia sudah berpuas hati, ya, dengan apa yang dia rasakan. Alhamdulillah, sudah cukup, ya, tidak perlu lagi kita terlalu memaksa diri, ya, untuk melakukan perkara-perkara pendekatan kepada Allah. Artinya ada rasa-rasa keinginan untuk bebas, ya, merdeka, tidak diatur lagi oleh syariah, maksudnya begitu. Wa anasu bi asya kanu anha mustauhishin, ya, malah dia justru merasakan satu kenikmatan, kehiburan dengan sesuatu yang pernah dirasakan, sesuatu yang tidak baik baginya, ya, mustauhishin, artinya perkara-perkara yang dia tidak pernah teringinkan oleh hatinya, umpamanya perlakuan-perlakuan yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, ya. Jadi mereka sudah merasa terkadang, apa-apalah kita coba, ya, kita melakukan. Jadi ada seperti itu karena dia merasakan dalam dirinya itu sudah sampai, ya, kepada tujuannya di dalam beribadah itu. Wa tawahamu anna zalika qurbuhum wa dunuhum. Dan mereka menganggap bahwa itu semua adalah tanda bahwa itu adalah kedekatan mereka kepada Tuhannya, ya, sudah tersingkap rasa, ya, kedekatan itu, ya, al-qurbu wa dunu itu makna yang sama, ya. Jadi maksudnya di sini ada orang yang yang awalnya sangat disiplin, konsisten dengan syariah, dengan ajaran agama, ya, sebagaimana yang dituntut, baik yang wajib, ya, fardu, maupun yang sunnah, ya, apalagi yang mustahabat, mereka semua lakukan, ya. Dengan pelaksanaan ibadah ini atau syariah ini, akhirnya mereka merasakan sesuatu ketenangan hati. Artinya hatinya sudah dirasakan kebersihannya, ya, tidak ada lagi dia cenderung, ya, kepada perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi, ya, setelah demikian maka muncullah, ya, rasa kepuasan itu,
akhirnya mundur. Ya, apa namanya, amalan-amalan yang pernah dilakukan, adab-adab yang pernah ditekuni, dia sudah mulai apa namanya kendor. Kalau dulu mungkin rajin pergi sembahyang jamaah, rajin berpuasa Senin Kamis, rajin sholat tengah malam. Akhirnya dia merasakan suatu kedekatan, suatu kepuasan hati. Kita katakan al-qurbu wal-uns. Ya, tapi dengan rasa itu bukan bermakna dia lebih menekuni, tetapi kurang. Dia sudah merasa puas, cukuplah. Jadi dia sudah kurangi. Ya, dia sudah kurangi amalan-amalan yang pernah lakukan. Dulunya dia suka memberikan infak rezeki yang diberikan kepada Allah, dia manfaatkan, tetapi dia manfaatkan kepada perkara-perkara amal soleh. Tapi dia kurangi, karena ini untuk kepentingan keluarganya, kepentingan dirinya, intinya semua dikurangi lah. Karena dia sudah merasa bahwa seakan-akan maqasid, tujuan beribadah itu sudah sampai ke situ. Jadi dia coba, artinya sudah digoda oleh pengaruh-pengaruh syaitan, pengaruh-pengaruh nafsu. Akhirnya kuranglah dia punya ibadah. Kuranglah dia punya aktivitas amal soleh, maksudnya begitu. Artinya imannya itu sudah sedikit tergugah, karena dia sudah merasakan kedekatan, merasakan al-uns, satu kepuasan. Maka ini merupakan dikatakan secara suatu kesalahan di dalam memahami makna kedekatan itu, memahami makna kepuasan jiwa atau kebersihan hati. Karena menurut Sarraj, semakin orang merasakan satu kenikmatan di dalam beribadah, di dalam melaksanakan amal soleh, di dalam melaksanakan ketaatan, maka semakin bertambah pula artinya kecenderungan hatinya melaksanakannya, bukan berhenti. Bukan berhenti. Tidak timbul pemahaman bahwa dia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya belum. Dia selalu merasakan dirinya bahwa kita mesti memperbanyak. Itu yang dimaksudkan di sini. Nanti kita akan lihat penjelasan Syekh Sarraj. Jadi saya kira kalau kita kaitkan dengan keadaan kita, sebahagian umat Islam seperti itu, ada yang dulunya rajin, akhirnya ada sebab tertentu akhirnya dia kurang, artinya dikurangi, merasa puas apa yang sudah ada, tidak ada keinginan untuk menambahnya. Itu satu kesilapan memahami bahwa kita sebagai hamba ini sudah merasakan kedekatan, kepuasan hati, kenikmatan di dalam melakukan ibadah atau melakukan ketaatan lah, kita sebut ketaatan. Karena kalau kita katakan ibadah itu seakan-akan khusus, kalau ketaatan semua. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi bukan hanya sembahyang, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya zakat harta, bukan hanya naik haji, tapi semua yang terkait dengan ketaatan itu merupakan bagian dari kehidupannya
tetapi karena salah di dalam memahami konsep ketaatan itu, akhirnya muncul rasa kepuasan dan akhirnya berkuranglah kecenderungannya untuk melakukan ketaatan itu. Ya, padahal katanya Sesaraj, waqad ghalatu fi zalika wa halaku. Sebenarnya orang-orang ini salah ya di dalam pemahamannya dan mereka sebenarnya binasa. Ya, tentulah karena dulunya rajin, ya, dulunya banyak kebaikan, ketaatan, hanya berubah, ya berubah, malah terkadang berganti, ya menjadi ada kejahatan dan sebagainya, atau dosa atau kemaksiatan. Li'annal adab, jadi ini pandangan Sesaraj. Mereka ini binasa dan mereka ini sebenarnya salah karena adab, ahwal, dan maqamat. Ya, ini semua istilah yang sudah kita baca sebelum ini. Itu adalah khila'um minallahi ta'ala ala ibadih. Itu adalah pemberian. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita diberikan kecenderungan beribadah, kecenderungan berzikir, kecenderungan itu adalah merupakan satu atiyah, satu khila ala ibadi kepada Allah kepada hambanya, wa karamatun lahu, dan itu suatu kemuliaan. Jadi kita bersyukur kalau diberikan kecenderungan beribadah, rajin ke masjid, rajin memberikan infak, rajin membantu sesama orang manusia. Ya. Jadi itu adalah artinya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu kita patut syukuri kalau diberikan kecenderungan hati ke situ. Wa hum mustaujibuna ziyadah. Sepatutnya ya mereka itu senantiasa menunggu penambahan. Artinya dia tidak pernah merasakan bahwa ada satu kemuncak nanti akhirnya apa yang saya lakukan ini berhenti. Tidak, justru berterusan. Ya, justru bersedusan. Idza sadaku fi kusudihim, kalau betul-betul benar di dalam maksud, ya, tujuan atau target mereka. Famata ma tarakahum wa khallahum an taufiqi wa inayatihi bihim. Nah, jadi kapan saja mereka tinggalkan, ya, mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara yang terkait dengan taufik dan inayah Allah kepadanya, hatta jawazu al-hudud, sehingga melampaui batas, ya, wa khalafu ma umiru bihi, dan sudah bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepadanya, qad nakasu ala aqabihim, artinya mereka sudah mundur lah, ya, artinya sudah kembali kepada keadaan awal yang mereka tidak begitu tertarik dengan ibadah. Wasalabu al-khila allati akramu biha minat ta'an. Jadi seakan-akan dia sendiri yang mencabut pemberian Tuhan itu yang telah dimuliakannya dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Waqad turidu minal bab. Artinya pada hakikatnya mereka sudah tertolak. Ya, sudah tertolak. Wasarat simatuhum simatal matrudin. Ya, jadi ciri khas mereka itu adalah ciri orang-orang yang tertolak, ya, orang-orang matrud, artinya yang sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Wa hum indahum annahum makbulin. Ya, sedangkan di sisi mereka itu menganggap dirinya adalah orang yang diterima
orang yang sampai, padahal na'udzubillah dia sudah termasuk orang yang matrud, ya bukan makbul. Ya, ini yang paling kita khawatir. Jangan sampai kita ini sudah merasa alhamdulillah diberikan sedikit kecenderungan hati untuk beribadah, ya, tapi pemahaman kita itu, keyakinan kita itu salah, seperti yang disebutkan di sini. Wa kullama tawahamu anna alladhi hum alaihi qurbun wa dunuwun izdadu bizalika minallahi suhkan wa bu'dan. Jadi setiap mereka menganggap bahwa itu satu kedekatan, padahal sebenarnya itu adalah satu kejauhan. Na'udzubillah. Ini yang paling kita khawatirkan. Ya, jadi harus dipahami betul. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan rajin, dengan dilihat orang begitu hebat, diakui, dan orang-orang menganggap kita sebagai wali Allah, padahal diri kita sendiri ini sebenarnya orang yang jauh dari Allah, walaupun kita merasakan bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling kita khawatirkan, ya, sebenarnya di dalam beribadah ini. Saya kira terutama di zaman-zaman kita sekarang ini, ya, artinya orang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan itu seakan-akan lahirnya saja yang zahir. Tapi yang di dalam hati kita itu, yang apa yang kita rasakan itu kita tidak tahu, dan apa yang kita simpulkan dalam keyakinan kita tidak tahu apakah ia benar atau tidak. Ya, jadi mungkin zahirnya, ya, itulah sebabnya biasa saya katakan bahwa menentukan, ya, kesalehan seseorang, ya, kewalian seseorang itu tidak bisa kita secara a priori begitu, hanya melihat dari segi kepatuhannya, ketaatannya dan sebagainya. Ya, karena hakikatnya kita tidak tahu. Oleh karena itu yang menentukan kebenaran, ya, hakikat yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita menghukumkan yang zahir, maka itu semata-mata hanyalah penghargaan. Ya, jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, ya, guru saya seorang yang saleh, ya, seorang wali Allah, seorang itu hanya penghargaan. Tetapi dalam hati kita masih, ya, kita menyatakan bahwa yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita untuk menentukan kesalehan orang lain. Malah pada diri kita sendiri kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam belajar ini kita senantiasa disuruh banyak istighfar, banyak bertaubat, ya, supaya senantiasa diberikan taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Nah, itu pernyataan, ya, para nabi dahulu bahwa taufik itu bukan dari kerja kita sebagai hamba, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan dasar, ya, ketaatan kita, tetapi kita tidak bisa merumuskan seperti itu bahwa sayalah, ya, yang bekerja, sayalah yang mencari, ya, taufik itu. Yang jelas taufik, wa ma taufiqi illa billah. Hanya Allah yang memberikan taufik kepada kita. Ya, itulah, ya, sedikit,
yang kita pahami. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan muhasabah ya bagi setiap orang yang menikmati ibadahnya kepada Allah, ketaatannya. Ya. Kalau yang orang-orang yang lupa, yang memang tidak melakukan ketaatan, itu memang sudah di luar daripada apa yang kita bicarakan ini. Tapi bagi mereka yang diberikan ketaatan itulah, ya, menikmati ibadah itulah, ini yang perlu dikoreksi, ya, dinilai ya diri kita. Ya, sejauh mana ya kita ini di dalam ketaatan kita itu tidak menghalang untuk meneruskan ya, perkara-perkara yang baik itu. Tidak muncul dalam hal kita, alhamdulillah cukuplah. Ya. Apalagi terkadang muncul, kalau dibanding dengan si anu saya lebih banyak lagi. Jadi terkadang muncul juga itu. Ya. Cukuplah saya punya kebaikan ini dibanding dengan orang lain lagi bagus. Ya, pada sepatutnya tidak boleh kita begitu. Tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain, karena orang lain kita tak tahu hakikatnya bagaimana. Ya, hakikatnya bagaimana. Jadi jangan, ya, termasuk di dalam memberikan sumbangan-sumbangan, zakat, ya, yang terkait dengan harta ini, ya, jangan dikaitkan dengan orang lain. Ya, orang lain sekian, saya mau di atasnya, saya mau. Tidak begitu. Nah, kita berikan sesuai dengan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bandingkan dengan orang lain. Ya. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita melakukan ini adalah membawa ya, kepada kedekatan, kepada kepuasan hati, kejernihan hati. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, kita menyerahkan perkara itu kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Oke, jadi saya kira sudah jelas itu. Wa haza kama hukiya an Zinnun. Ya, jadi ini sebagai satu bukti atau dikatakan sebagai hujah lah. Yang disebutkan oleh Syekh Sarraj. Syekh Sarraj mengatakan bahwa sebagaimana, dan ini apa yang dijelaskan di atas itu, sebagaimana yang dihikayatkan dari seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh Zunnun Al-Masri, terkenal rahimahullah, annahu qala, beliau ya, berkata, jadi Zunnun ya, memberikan wasiat sebenarnya, ya, berkata, yang bagi lil arif ayyutfi'a alla yutfi'a nur ma'rifati nur warai. Ya, jadi yang bagi lil arif, ya, sepatutnya orang yang mengenali Allah, ya, yang patuh, orang yang beramal soleh ini, searif ya billah. Allah yutfiya nur ma'rifati, jangan sekali-kali memadamkan cahaya ma'rifahnya. Ya, jadi cahaya ma'rifahnya itu dipadamkan nur warai, ya, cahaya warakannya, wara, ya, wara itu manini, ya, manini. Jadi jangan ma'rifah kita kepada Allah itu, nah, itu bisa merusakkan sifat wara kita. Ya. Karena kita sudah merasakan bahwa ma'rifahnya kepada Allah cukup, ya, sehingga tidak lagi memperhatikan, memelihara
sifat waraknya. Itu tidak boleh. Jadi harus bersamaan terus. Artinya di samping ma'rifah kita kuat, cahayanya lebih bersinar, maka sifat warak kita senantiasa terpelihara. Ya, senantiasa terpelihara. Jangan merasa bahwa saya ini sudah sampai kepada Allah, sudah mengenali Allah, sudah beribadah pada Allah, maka tidak lagi menghiraukan halal dan haram. Tidak lagi menghiraukan yang sah dan yang tidak sah dan sebagainya. Itu namanya wara. Ya, artinya kita tetap, walaupun kita rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin macam-macam segala yang kita lakukan, ya, karena keyakinan kita sudah sampai kepada ma'rifatullah itu, ya, tapi kita tetap memelihara wara itu. Ya, termasuklah wara ini ya, mulut kita pelihara, ya, mata kita, pendengaran kita, semua anggota tubuh kita, ya, mesti menini. Ya, jangan mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariah atau yang haram atau yang yang tidak halal dan sebagainya. Wala ya'taqidu batinan minal ilmi yanqudu alaihi zahiran minal hukmi. Jadi jangan meyakini sesuatu ilmu dalam hati, dalam batin kita, di mana ilmu itu pada zahirnya merusakkan, ya, zahir kita, ya, merusakkan zahir kita. Ya. Biasa kita dengar jangan sampai kita sembahyang karena tidak mengenali Allah yang disembah itu, sipan rasa bawa mau suju, rokok dan sebagainya, bobo utukmu, bobo alin romo, tidak ada degaga akigunana sempajammu. Itu orang biasa katakan seperti itu. Nah, ini sebenarnya suatu kesalahan di dalam memahami, walaupun tujuannya mungkin baik, supaya orang itu di dalam beribadah harus memperbaiki keyakinannya kepada Allah. Karena keyakinan itulah, ma'rifah itulah yang membawa kepada kesahihan di dalam melakukan penyembahan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini merupakan satu bahasa yang boleh menyebabkan orang tidak melakukan amalan-amalan yang zahir. Nah, itulah yang disebutkan di sini, la ya'taqid batinan min al-ilmi yanqudu alaihi zahiran min al-hukmi. Wala tahmiluhu kasratul karamati min Allah ala khatki astar maharimillahi ta'ala. Jangan kamu karena banyaknya karamah dari Allah, kemuliaan dari Allah yang kamu dapat, akhirnya membawa kepada perkara-perkara yang bisa merusakkan perkara-perkara yang haram. Jadi melakukan perkara yang haram. Jadi jangan karena banyaknya karamah yang kamu miliki, karena merasa itu adalah pemberian dari Allah, sehingga kamu berani untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Saya kira ini nasihat dari Zunnun yang cukup bermakna bagi kita yang rajin melakukan ibadah ini.
Jadi saya kira itu yang jangan terlalu merasakan kepuasan sehingga akhirnya kembali mundur, ya, karena sudah merasakan suatu kenikmatan, al-uns, ya, al-qurb, ya, dan lain-lain sebagainya seperti yang disebutkan tadi. Kama kana yaqulu ba'dul hukama, ya, sebagaimana juga ya disebutkan oleh ya sebahagian ahli hikmah, ya, ahli hikmah ini ulama lah, ya, ulama yang banyak berbicara tentang perkara-perkara batiniyah atau perkara-perkara hati. Allahumma la tusgilni bika anka. Jadi semacam doa, tapi cukup memberikan pemahaman yang tajam. Ya. Jangan sibukkan saya denganmu, jauh daripadamu, menjauh daripadamu. Ya. Jadi itu satu kata yang cukup mendalam, ya. Artinya memohon, ya Allah, ya, janganlah kamu sibukkan saya dengan kamu. Artinya sibuk beribadah apa segala, tetapi justru lebih menjauhkan dari kamu. Menjauhkan, karena perhatiannya hanya kepada ibadah itu, kepada ketaatan itu. Ya. Jadi jangan sibukkan saya denganmu dan jauh daripada kamu. Betulnya dengan saya sibuk denganmu, dekat juga denganmu, jangan jauh. Ya. Wa asgilni bi talabika ba'dama kuntali min ghairi talabi. Ya. Jadi sibukkan saya senantiasa mencarimu, senantiasa menuntut, meminta kepadamu. Ya. Sebelum ba'dama kuntali min ghairi talabi. Ya, setelah kamu ini bagi saya tidak tidak pernah menuntutmu. Ya, kamu tidak pernah menuntut, tapi sayalah yang selalu senantiasa menuntutmu, perhatikanmu. Artinya kata-kata hikmah ini cukup mendalam. Artinya kita disibukkan sesuatu supaya kita lebih dekat kepada Allah. Dan kita disebutkan senantiasa meminta reda rahmat Allah, di mana sesudah mereka itu, artinya Allah itu tidak pernah memperhatikan kita. Jadi kita mengetuk, istilahnya pintu atas, pintu langit. Kita berdoa, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya menunggu. Ada juga orang seperti itu, tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa. Katanya kan Tuhan sudah tahu. Ini yang baik bagi saya. Tentu dia kasih. Ini yang jahat tentu dia jauhkan. Tidak perlu saya minta. Inilah yang disebutkan oleh ahli hikmah. Wa asgilni bi talabik ba'dama kuntali min ghairi talabi. Kamu bersama saya, tak pernah saya memintanya. Artinya kamulah yang senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, walaupun saya tidak minta. Tapi saya senantiasa berusaha untuk sibuk berdoa, sibuk beribadah. Itu yang dimaksud. Artinya sibuk melakukan ketaatan sehingga memudahkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaza 'alal ma'na wallahu a'lam bisawab. Inilah makna yang sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Sarraj.
Ya, Allah yang mengetahui mana yang benar. Itu biasalah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jadi rupanya istilah ini sudah lama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Saras pun menggunakannya. Jadi inilah dua ibarat ya, nasihat dari Zunnun, dari ahli hikmah, ya, memberikan petunjuk ya kepada kita bahwa bagaimanapun kita merasakan nikmat beribadah, nikmat ketaatan itu, jangan dengan sebab itu membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan ya dengan apa yang diisyaratkan oleh syariah, ya, sehingga menolak ya syariah. Jadi tidak betul itu kalau ada orang yang menganggap orang sufi ya tidak perlu lagi sembahyang, ya tidak perlu lagi melakukan syariat dan sebagainya, itu salah. Ya, karena secara sudah menekankan di sini bahwa itu satu kesalahan besar. Nah, kalau ada orang yang memahami bahwa dia sudah sampai kepada satu tingkat ahwal dan berkurangan dia punya ketaatan. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan. Nah, ini saya kira kita tidak tambah lagi karena ini masih panjang lagi nih. Nanti apalah kita cukupkan sampai di sini karena ini tidak banyak lagi sebenarnya, mungkin beberapa minggu ke depan sudah habis ya kitab ini, karena ini adalah merupakan bab-bab terakhir yang ingin disampaikan oleh Syekh Rash, terutama sekali yang terkait dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang terkait dengan pahaman-pahaman tasawuf ya oleh ulama tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak bersama pemaparan Andre Gurta tentang bab firikri man walata fil uns wal bas wa tarkil khasyah, tentang kekeliruan menyikapi adanya rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di akhir la yutfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'i. Kemudian ada doa tadi dari salah satu ahli hikam, la tushgilni bika anka, yang begitu syarat akan makna yang terkait dengan penjelasan bab tadi. Baik para al-mukarramun yang hadir pada malam hari ini, kami mempersilahkan dengan hormat dan terbuka kepada para al-mukarramun jika ada hal yang ingin didiskusikan terkait penjelasan bab ini pada Andre Gurta, baik melalui media chat maupun bisa raise hand untuk kami persilahkan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan langsung kepada Andre Gurta. Tafadhol. Ada dari Dr. Salahuddin di chat, tapi pun adakah kiat atau cara yang dilakukan para ulama kita agar seluruh hidup kita ini menjadi ibadah semuanya tanpa ada waktu sedetik pun yang sia-sia? Terima kasih, Prof. Padahal Terima kasih. Saya kira ini satu pertanyaan yang cukup baik ya. Cuma mungkin kiat-kiat itu atau cara-cara yang mungkin kita bisa jadikan ya, supaya kehidupan kita ini semuanya dalam keadaan ibadah. Ya. Kalau kita melihat kitab-kitab yang diwariskan oleh ulama kita yang menjadi panduan di dalam melaksanakan
ibadah, ya. Baik fikih maupun akidah ataupun tasawuf. Itu semuanya dimulai dengan niat. Ya. Jadi hadis yang disebut innamal a'malu binniyat, ya, atau al-a'malu binniyat itu merupakan standar yang paling kukuh, ya, diwasiatkan oleh ulama kita. Maknanya apapun yang kita ingin laksanakan di dunia ini, baik yang terkait dengan diri kita maupun terkait hubungan sesama manusia, apalagi yang terkait dengan hubungan dengan Allah, ya, maka niat itu harus diperbaiki. Ya, jadi jangan lupa niat. Ya, jangan lupa niat. Dan tentunya dikaitkan dengan al-awamir wan nawahi. Ya, artinya jangan jadi koridor kita itu koridor perintah dan larangan. Ya, jangan semua hidup kita jadi yang haram pun yang kita lakukan mau dijadikan ibadah, tidak. Ya, koridornya al-awamir wan nawahi atau syariah lah. Ya, syariah. Jadi apapun kebaikan yang kita akan laksanakan, maka kita perlu niat, ya, yang baik. Niat itu tentu ya, terkait dengan isi hati kita, apa yang kita inginkan, tentu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lihat syariahnya itu kita disunnahkan, ya, bukan diwajibkan, disunahkan kita membaca basmalah. Jadi kalau kita nikmati makna Bismillahirrahmanirrahim, ya, setiap kita ingin melaksanakan suatu perbuatan, ya, kullu amalin zibalin, ya, itu dalam hadis Rasulullah, semua amal yang mempunyai tujuan kebaikan, zibal artinya mempunyai kebaikan, mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu secara zahir, ya, secara zahir. Jadi saya kira adanya basmalah dengan adanya niat ini, maka seluruh aktivitas, ya, kehidupan kita ini, ya, maka kita laksanakan, ya, demi karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu yang perlu, ya, apapun yang kita akan lakukan. Cuma yang masalah ini kesadaran kita. Ada kata kita menyadari, ya, terkadang kita melakukan sesuatu tidak tidak tersadarkan. Mau tidur, langsung saja tidak ada lagi ingat kepada Allah. Mau makan terus saja tidak ada apa lagi. Ya, jadi saya kira kalau kita melihat semua aktivitas kita di dunia ini, kalau landasannya niat yang ikhlas, kemudian zahirkan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah saya kira itulah kiat yang paling mudah yang bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Termasuklah beribadah juga, niat perlu kan, sembahyang kita berniat, berzikir kita berniat, salawat kita ada niat, bukan hanya iming-iming pahalanya, ya, tapi niatnya yang penting, ya, itu yang paling utama, ya, jangan karena didorong itu. Saya lihat banyak orang-orang sekarang ini kalau terkait dengan kebaikan-kebaikan ini selalu dikaitkan dengan pahala-pahala itu, ya, padahal pahala itu sebenarnya hanya motivasi, ya, hanya dorongan.
Nah, tapi seperti yang ditanyakan itu bagaimana kiat yang terbaik supaya semua aktivitas kehidupan kita ini menjadi ya, ibadahkah atau menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wariskan dari ulama kita, sama ulama tasawuf, bukan hanya waktu mau sembahyang. Ya, apapun yang dia akan lakukan, ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi. Itu umum itu. Ya, semua kebaikan. Ya, semua kebaikan yang kita akan lakukan, kita bermohon kepada Allah. Cuma dalam syariah itu ya ada perbincangan. Adakah kita basmalah dulu baru membaca itu, atau kita berdoa dulu baru membaca itu? Ya, ada sebahagian ulama jumhur mengatakan kita berdoa dulu, setelah berdoa barulah Bismillahirrahmanirrahim baru makan, Bismillahirrahmanirrahim baru laksanakan. Jadi Bismillah itu terus, ya sama dengan niat. Niat itu di dalam mazhab Imam Syafi'i muqtarin bil fi'al, artinya harus langsung. Jadi jangan rencana itu dijadikan sebagai niat, tidak. Ya, tidak. Ya, harus waktu kita mau melaksanakan, nah disitulah muncul niat kita yang terpatri dalam hati kita. Saya kira itu mungkin ya yang dapat saya kongsikan sesuai dengan pengalaman dan amalan kita lah, ya, amalan saya di dalam hidup kita ya selama ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Bang, dan terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Salahuddin atas responnya. Kami masih memberikan waktu dan kesempatan kepada al-mukarramin yang lain jika ada hal yang ingin ada raise hand dari Ustadz Dr. Abdullah. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Kiai yang saya hormati, saya muliakan. Ada tiga hal yang belum bisa disatukan dalam niat Allah ini, Prof. Akal, pikiran, lisan dengan hati. Jujur saya ini kalau capek sekali, saya dengar ceramahnya Prof, saya mau ikuti, terkadang hanya pikiran dengan hati, biasa juga lisan lupa, atau sebaliknya, lisan ini menyebut tapi hati belum bisa masuk. Jadi kaitan dengan itu Prof, bagaimana bisa menyatukan ini? Terutama misalnya zikir, maaf nih, ada saya lihat diajar, itu orang banyak sekali pegang tasbih. Ternyata tidak masuk ini Bro, bagaimana bisa ini? Apa yang kuucapkan, itu yang masuk di hatiku, itu juga yang diresapi oleh akalku. Cuma itu Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini sudah terkait dengan amalan. Jadi mengingat Allah yang paling utama. Karena itu perintah. Uzkurullaha zikran katsira. Ya, saya lebih suka kalau orang menganggap bahwa itu zikir, maknanya zikrul lisan yang perlu diperbanyak. Ya, padahal sepatutnya di situ ingatan. Ingatan. Jadi ingat Allah ini. Ini susah diberikan satu pentakrifan sebab terkait hubungan kita dengan Allah. Dengan Allah. Jadi itu sebabnya orang termasuk para pengamal tarikat di ilmu tasawuf yang dibicarakan itu adalah zikrul lisan. Dan zikrul lisan ini sepatutnya harus diresapi oleh dua
indera tadi, ya, indera akal, pemikiran dan hati kita. Ya. Tapi para ulama mengatakan kalau zikir itu sudah sampai ke hati, ya, pasti melalui pemikiran. Ya, tidak mungkin sampai ke hati kalau tidak melalui pemikiran. Itu sebabnya dalam masalah akidah yang terkait dengan ketuhanan itu, kita perlu ada dalil akli, bukan hanya dalil nakli. Ya, jadi mesti ada juga dalil hujah yang dapat memuaskan pemikiran kita. Ya, bukan hanya memuaskan hati dan keimanan kita. Ya, karena tidak semuanya manusia ini dapat mengedepankan keimanan dan hatinya. Ya, terkadang akal itu lebih mendahului. Jadi itu sebabnya kalau kita berzikir dengan zikrul lisan, maka perlu diterima baik ya oleh pemikiran dan hati itu. Ya, malah terkadang kalau orang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan hubungan hamba dengan yang disembah itu, maka terkadang lidah ini tidak berfungsi lagi, ya, tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah pemikiran dengan hati kita, ya, karena lidah itu kan alat. Nah, itu sebabnya di dalam sebagian pengamal tasawuf ini, kalau berzikir itu bukan lidahnya yang bergerak, malah lidahnya dinaikkan ke langit-langitnya. Ya, baru sebut Allah, baru sebut la ilaha illallah, itu sebagai pelajaran lah. Nah, menunjukkan bahwa sebenarnya lidah itu hanya wasilah. Ya, memang dalam hadis dikatakan bahwa amal yang paling disukai oleh Allah adalah zikir, dan zikir itu yang paling afdal adalah lisanuka ratbun bizikrillah. Ya, bahwa lidah kita itu basah. Ya, bukan mengatakan lidah itu bergerak. Lidah itu basah. Itu ratbun. Ya, lunak, basah. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Oleh karena itu saya katakan tadi, ada yang menggunakan lidahnya, ya, dan kita itu yang paling banyak lah. Ya, sehingga ada yang berteriak-teriak, ada yang ya suara ini macam-macam ya orang. Malah ada orang yang berdiri terutama di negeri Arab umpamanya. Ya, walaupun itu terkadang masih ya, tidak terlalu diterima, tapi sudah masuk juga di kawasan kita. Nah, jadi zikrul lisan itu adalah wasilah. Jadi, tapi wasilah ini dipahami oleh sebagian ulama kita ya. Itu juga yang disebut uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, kita dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan baring. Ya, tidak ada waktunya. Ya, zikrullah itu artinya dipahami, menyebutkan dengan lidah itu. Nah, tapi saya katakan bahwa sebenarnya nilai ibadah zikir itu yaitu istilah yang digunakan oleh Andri Urtabur Rahman Abu Dale dalam kitab Al-Qaulus Shadiq itu. Nah, dia dalam bahasa Bugis agar yasep paringerang. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah? Jadi mengingat Allah itu katanya hati kita ini senantiasa menghadap kepada Allah. Yes.
Ya, senantiasa mangolo ripungan angolona hati ripuanna. Ya, jadi itu sebenarnya yang masuk zikir. Sehingga muncul istilah dalam hadis az-zikru ni'matun minallah. Zikir itu adalah nikmat ya, dari Allah. Ya. Jadi sekalipun lidah ini berhenti, itu tidak boleh kata orang ini tidak berzikir, belum tentu, ya, belum tentu. Malah sebaiknya kita ini hamba ini, ya. Zikir itu zikran katsiran, wasabbihuhu bukratan wa asila, itu yang kita selalu baca. Nah, jadi tidak putus maknanya begitu. Ya. Ingatan kepada Allah. Uzkurullah idza nasi. Apabila kamu lupa ingat lagi. Nah, jadi senantiasa seperti itu. Nah, jadi ini sengaja saya sebutkan. Jadi saya tidak fokuskan kepada amalan lidah ini. Ya, amalan lidah sudah banyak yang kita bisa baca, yang kita bisa pelajari. Tapi ingat kita bahwa zikir mengingat itu hati ini. Nah, jadi hati. Dan hati itu kalau sudah puas, ya tentu akal kita juga sudah puas. Ya, sudah puas. Tidak mungkin hati ini puas, tapi hati masih pemikiran masih bergelora. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi tidak timbul persoalan bagaimana menyatukan itu. Tidak. Ya. Artinya lidah ini sebagai wasilah, ya, karena kita juga dapat banyak teks tunas baik Al-Quran maupun dalam hadis, ya, diterjemahkan, dipahami oleh ulama sebagai zikrul lisan yang perlu dibanyakkan. Malah doa sendiri itu ada yang punya nilai-nilai bilangan. Ada yang berdoa sekali, ada yang berdoa 3 kali, itu dalam hadis. Ada yang 10 kali, ya, itu memang ada diaturkan oleh hadis Rasulullah yang dipahami oleh ulama kita. Ya. Jadi kesimpulannya ya zikir itu sebenarnya mengingat Allah. Ya, bukan sekedar menyebut nama Allah. Sama kalau kita mengatakan Bismillah, ya, dengan nama Allah. Ya, sepatutnya ulama memahami dengan Allah, karena nama dan zat itu tidak boleh dipisahkan. Itu juga nama, itu juga zat pada hakikatnya, itu juga sifat. Jadi sifat, zat, dan nama itu ya satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Disitulah bedanya Tuhan dengan makhluknya. Kalau kita dengan nama kita kan lain. Ya, lain. Ya, begitu juga sifat-sifat kita dengan perilaku kita sebagai zat, ya, sebagai makhluk. Ya, terkadang tidak sesuai. Nah, jadi saya kira itulah yang mungkin boleh kita jadikan sebagai jawaban lah. Ya. Yang jelas bagi saya itu semuanya itu adalah tuntunan ilahi. Ya, kita hanya melakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa yang kita bisa, karena yang diperintahkan itu kita. Dan yang bisa kita laksanakan itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba Allah. Kemudian kita tunggu ya pemberian itu, insya Allah. Nah, jadi itulah yang mungkin dapat kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Kasih, Prof. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Kurta, demikian pula dari Ustaz Dr. Abdullah atas responnya. Jika masih ada, dengan izin Kurta, kalau masih ada satu
respon kami persilahkan. Namun jika belum ada, demi berkahnya pengajian kita pada malam hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Andre Berta untuk memberkahi dengan doa. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع وجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Terima kasih banyak Bang. Kasih. Kita lalu apresiasi yang besar dan mendalam kepada para mukarramun yang hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Kasih Pak Kiai. Kasih Semoga kebersamaan kita tetap jadi azam untuk melanjutkan kajian kita berikutnya insyaallah. Amin. Taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi Prof.